Baik, halo semuanya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bima Dirgantara dengan NIM G00252226 dari kelompok B10. Nah, jadi pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai anatomi, laporan anatomi genitalia dan juga maskulina yang dimana terdiri dari tiga soal ya atau tiga laporan. Jadi kita langsung mulai saja. Oke, nah jadi pada laporan ke satu atau soal yang pertama yaitu mengenai anatomi penis, skrotum dan juga testis. Untuk yang kedua adalah jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar dari ostium ureter externum. Selanjutnya adalah perbedaan anatomi dan klinis dari klinis torsiotestis, varikokel dan pembesaran prostat. Oke, nah, oke, jadi kita mulai dari anatomi penis terlebih dahulu, yang dimana penis itu organnya berbentuk tubuler dan dia homolog dengan glans klitoris dan sebagai alat kopulasi pria. Nah, jadi penis itu dibagi menjadi apa ya istilahnya tuh tiga bagian besar, yaitu pada glans penis, terus ada badan dari si penis dan juga adalah akar dari si penis atau bagian distal ya. Nah, selanjutnya tapi ada juga yang dibagi menjadi dua parts, yaitu parts libera dan parts fixa, yang dimana parts fixa itu terdiri dari bulbus penis dan glans penis. Lalu ada juga untuk parts libera, yaitu terdiri dari corpora cavernosum dan juga corpus spongiosum ya. Nah, terus apa ya lagi? Lanjut kita mulai dari bagian-bagian anatomi penis yang di mana. Nah, jadi bagian ini adalah itu glans penis. Terus dilanjut untuk ini adalah bagian corpus spongiosum dari si penis. Terus dilanjut untuk bagian sisi sini itu adalah bagian dari corpora cavernosa penis. Lalu untuk bagian paling bawah sendiri itu adalah bul- bulbus penis, sedangkan nanti kertas penis uh, makin ke apa ya proksimal, makin ke atas dia itu bakal membentuk corpora cavernosa penis. Nah, terus lanjut dari corpus spongiosum yang berada di tengah-tengah sini, dia itu terletak pada bagian ventral dari si corpus penis dan bakal makin ke distal dia bakal melebar menjadi glans penis. Nah, selanjutnya untuk corpora cavernosa, dia itu terdapat dua corpus cavernosus, makanya dia namanya corpora. Terus masing-masing dari korpusnya itu dilapisi dengan tunika albuginea tebal. Nah, nanti ada ruang-ruang corpora cavernosa yang bakal disebut dengan sinusoid cavernosum. Nah, kayak gini bentuknya. Nah, lalu untuk bagian-bagiannya yang di sini adalah corpus spongiosumnya ya. Untuk bagian tengahnya sini itu adalah dari vaskularisasi dari si penisnya ya. Terus lanjut. Nah, dari vaskularisasi dari penis yaitu arteri penis itu cabang dari arteri pudenda interna dan eksterna. Nah, untuk sistem venanya dia bakal bermuara di vena pudenda interna. Nah, jadi arteri apa ya cavernosa dia itu cabang dari pudenda interna yang dimana dia bakal mengalirkan darah ke corpora cavernosa penis. Nah, ada juga nanti untuk arteri lain-lainnya yaitu arteri bulbus penis, dorsalis penis, dan arteri ureteralis. Nah, terus lanjut kita ke oh ya, jadi pada bagian pars fixa atau bagian dari si crus penis dan bulbus penis masing-masing.
crus penis, dia itu dilapisi dengan otot musculus ischiocavernosus, yang dimana dia nanti bakal eh, mekanisme apa ya? Kalau nggak salah nanti mekanisme ereksi. Sedangkan untuk bulbus penis yaitu bulbus spongiosum dia bakal mempertahankan dari mekanisme ereksi yang berlanjut pada mekanisme ejakulasi seperti itu. Nah, untuk dari pengeluaran sekret apa tahu apa ya? Cairan limfatika dia itu dialirkan menuju nodi speromedialis dan nodi inguinales superficialis. Tuh. Terus mungkin kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu skrotum, yang dimana skrotum itu terdiri dari 9 lapisan, yang dimana lapisan paling superficial itu adalah kulit. Terus habis itu masuk ke musculus dartos, masuk ke fascia spermatica externa, lanjut ke musculus cremasterica, terus dilanjut ke fascia spermatica interna, lanjut ke tunica albuginea, lamina parietalis, dan lanjut ke visceralis, terus tunica vaginalis, lamina parietalis, dan visceralis, baru tunica albuginea. Nah, terus lanjut ke tunica vasculosa, dan berakhir ke testis. Nah, terus untuk arterinya berarti kan dia kan bersama testis. Berarti nama arterinya adalah arteri testicularis. Yang dimana dia itu cabang dari aorta abdominalis, sedangkan venanya adalah vena testicularis yang bakal membentuk plexus venosus pampiniformis. Nah, terus lanjut kita ke, nah, jadi dalam testis. Nah, jadi testis pria pada antara dekstra sama sinistra. Jadi pada bagian sinistra dia itu lebih rendah karena funiculus spermaticusnya itu lebih panjang ya. Jadi funiculus spermaticusnya itu lebih panjang. Nah, terus lanjut juga jadi vaskularisasinya sama dengan skrotum, yaitu arterinya adalah arteri testicularis, ada juga arteri ductus deferens, dan juga arteri cremas sterica. Untuk venanya sama, yaitu vena testicularis yang bakal keluar menjadi vena plexus campaniformis. Terus untuk vena testicularisnya dibagi dua, yaitu dextra sama sinistra, yang dimana nanti masing-masing bermuara ke vena cava inferior untuk yang dextra, dan untuk sinistra ada bermuara ke vena renalis sinistra. Oh ya, ada juga untuk klinisnya yaitu namanya descensus testicularum atau testis, yang dimana dia itu penurunan dari testis ke skrotum ya, dari cavum abdomen. Nah, yaitu proses penurunan testis ya, yang dimana pada masa embrio gitu. Jadi bukan klinis, oke? Nah, terus inervasinya, oh ya, inervasinya sama juga, sama dengan nama nama vaskularisasinya yaitu plexus testicularis. Terus lanjut, oke, nah jadi adalah yaitu yang bagian B yaitu jalur perjalanan sperma dari mana, dari ren menuju ke ostium urethra externum. Nah, jadi dimulai dari mana? Jadi dimulai dari spermanya itu eh oh ya, dia dimulai dari tubulus contractus seminiferus, lalu lanjut ke tubulus rectus seminiferus juga, lanjut ke rete testis, lanjut ke rete testis, habis itu lanjut kemana? Lanjut ke ductus afferentes, habis ke ductus afferentes dia masuk ke epididymis. Nah, setelah masuk ke epididymis dia bakal masuk ke ini vas deferens. Nah, nanti setelah masuk ke vas deferens dia bakal masuk ke ampula ductus deferens dan masuk ke ductus ejaculatorius. Nah, setelah itu dia bakal bersatu dengan vesicula seminalis. Nah, nanti dilanjut ke ostium dari ductus ejaculatorius. Nah, nanti masuk ke uretra. Nah, tapi uretra paling awal yaitu vas prostatica.
dilanjut ke pars membranes, membranesea, lanjut ke uretra pars spongiosum, dan diakhiri pada ostium uretra externum. Seperti itu. Nah, lanjut. Oh ya, ini adalah klinis, yaitu klinis mengenai torsiotestis, varikokel, dan pembesaran dari prostat. Nah, kita masuk ke dari torsiotestis terlebih dahulu, yang dimana funiculus spermaticus yang bagian ini dia itu terlilit ya, atau dia itu terpuntir sehingga menyebabkan aliran darahnya itu berhenti. Nah, dan biasanya itu pada pasien yang mengalami hal tersebut, dia dapat mengalami nyeri yang sangat hebat, juga mendadak, serta biasanya disertai mual pada bagian kafum abdomen bagian bawah. Nah, setelah itu ini yang normal, ini yang itu ya klinis. Setelah itu lanjut ke varikokel. Nah, bedanya apa sama uh, torsiotestis? Nah, bedanya dia itu eh, apa ya, kayak semacam benjolan lah. Jadi pembesaran ya, pembesaran atau dilatasi vena pada plexus papilliformis. Nah, ini kan dia itu benjolannya bentuknya kayak cacing gitu, cacing gede gitu. Nah, terus biasanya disertai nyeri yang berat, dan juga pada saat mengejan itu dia terasa sakit, eh, dan juga dia itu sangat terlihat pada saat mengejan atau tidur. Nah, lanjut adalah ke pembesaran dari prostat. Eh, Nah, ini pembesaran dari prostat, yang dimana pembesaran dari prostat yaitu mengelilingi dari uretra pars prostatica dari namanya ya, sehingga nanti menekan aliran urin, yang dimana nanti bakal apa ya namanya, dia sulit untuk buang air kecil karena dia sempit ya jalurnya. Ta- tapi dia itu terasa kayak kebelet sering. Nah, tapi aliran urinnya itu sangat lemah, jadi nggak kayak normal gitu. Nah, jadi seperti itu, namun diperjelas lagi untuk tiga perbedaannya, yaitu untuk bagian ini dia itu masuk ke testis atau funiculus nggak nyala ya, funiculus spermaticum, sedangkan ini adalah bagian vena scrotum, dan ini adalah prostat gitu untuk perbedaannya ya. Nah, lanjut untuk soal yang kedua adalah pembagian dari sistem propoetika dan masing-masing fungsinya. Terus, dan juga untuk soal dua adalah alur perjalanan urin dari ren hingga ke uretra. Oke, nah, kita masuk ke oke, ini gambaran awal terlebih dahulu, yaitu ini bagian ren, ini bagian ureter, ini bagian vesicula spinalis, dan ini adalah uretra. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke ren. Nah, jadi fungsi ren yaitu dia bakal menyaring darah dengan membuang sisa-sisa metabolit seperti apa? Seperti urea, glukosa, asam amino. Tapi nanti bakal beberapa direabsorpsi dan diubah menjadi yang semulanya urin primer akan menjadi urin sekunder yang hanya sisa-sisa metabolit tubuh. Nah, gitu. Tapi nggak hanya menyaring, si ren ini juga berfungsi sebagai keseimbangan atau pengaturan dari pH dan juga asam basa kalau nggak salah. Oh iya, pH dan asam basa saling berkaitan, sorry. Nah, terus lanjut yang dimana letak ren. Nah, ren sinister sama dextra itu eh, tingginya nggak sama, yang dimana ren dexter dia itu lebih rendah karena adanya pendesakan dari lobus hepar. Nah, terus dari ren sinister dia itu letaknya setinggi bagian VTH 12 hingga lumbal 3. Nah, terus lanjut lapisan dari pembungkus ren. Aduh, jadi kan ada lapisannya ya seperti ini. Nah, lapisannya yaitu dimulai dari kapsula fibrosa, terus lanjut ke perirenal fat, lanjut ke fascia renalis dan pararenal fat yang paling luar gitu.
terus lanjut lagi untuk apa ya? Ya, untuk strukturnya dari REM yaitu dibagi facies, yaitu facies anterior dan posterior, dan juga untuk ekstremitasnya atau dia itu ada superior dan apa ya, inferior, yang dimana superior itu lebih lebar dan inferior itu lebih kecil. Untuk margonya dibagi dua, yaitu margo lateral dan margo medial. Nah, masuk ke struktur rem bagian dalam, yaitu cortex. Cortexnya di sini. Ini bagian medula. Nah, jadi dalam cortex dia tuh ada columna renalis bertini dan arcus cortical medula renalis. Dia itu bagian sini adalah piramida renalis. Terus ada juga papilla renalis. Lanjut ada juga foramina dari papilla renalis, calyx minor dan calyx major. Terus ada juga pelvis renalis dan juga sinus renalis. Oke. Nah, untuk vaskularisasinya yaitu dari arteri renalis, sorry, dari renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis, lanjut ke dextra sinistra, dan juga arteria lobaris, dan juga interlobaris, arteri arcuata. Nah ini, sorry, nah ini udah jelas ya, arteri arcuata, terus lanjut ke arteri interlobularis dan masuk ke afferent glomeruli. Seperti itu. eh Vaskularisasi udah, apa ya, inervasi. Oh ya, untuk inervasinya dia itu plexus renalis yang ada simpatis dan parasimpatis. Masing-masing adalah splenincus major dan nervus vagus ya. Nah, oke, kita masuk ke yang soal kedua, yaitu ureter. Sorry. Nah, ureter dia itu saluran dari pembuangan atau seperti pipa ya bentuknya. Nah, jadi ureter ini, oh ya, ureter itu kan posisinya itu dia nggak apa ya, dia itu kayak diagonal atau miring ya, itu biar mencegah reflux urin ya pada bagian sini. Pada saat urin dalam VO itu penuh ya, jadi dia nggak belebet keluar lagi gitu, nggak kembali lagi. Nah, untuk vaskularisasinya dia sama arteri renalis, ya arteri renalis dan juga dari cabang dari aorta abdominalis yaitu arteri testicularis dan iliaca communis dan lain sebagainya. Untuk inervasinya dia sama juga plexus renalis dan plexus aorticus. Kita masuk ke vesika urinaria, yaitu tempat penampungan dari si urin, yang dimana PU ya, atau VU pada wanita dan pria itu beda, karena pada VU pria dia antara pubis dan rektum, sedangkan pada wanita dia di antara eh, pubis dan uterus, seperti itu. Bagian-bagian eksternalnya ya, bagian-bagian eksternalnya dia ada apes, ada bagian basis, ada bagian uh, fascia superior, inferolateral, dan kolom vesikal. Terus struktur internalnya dia ada beberapa lapisan, 4 lapisan, yaitu tunica serosa, muscularis, submucosa, dan mucosa. Nah, namun pada bagian muscularis dia ada musculus detrusor, seperti itu. Nah, musculus detrusor dia disusun oleh otot-otot polos, 3 otot polos kalau tidak salah. Terus udah. Oh ya, vaskularisasinya dia dari namanya vesikalis, yaitu vesikalis superior, media, dan inferior, seperti itu. Dan lanjut yang terakhir adalah uretra. Nah, ini. Jadi uretra pada wanita dan pria itu beda, yang dimana pada pria itu dia lebih panjang, teman-teman ya. Dia lebih panjang dan pada wanita dia lebih pendek, seperti itu ya. Nah, kalau maskulina gimana? Dia ada dibagi menjadi 3 parts. Parts apa? Parts prostatika, terus parts membranosa, dan pars sponggiosa gitu ya. Lanjut ke untuk feminina, dia feminina nggak ada bagian-bagiannya, dia langsung ya, dia langsung keluar yang dimana dia melewati dari perineum dulu,
terus bermuara ke vagina gitu ya. Vaskularisasinya dia arteri. Nah, vaskularisasinya pada maskulina yaitu arteri ureteralis, sedangkan pada feminina dia arteri vesikalis inferior. Oke, lanjut kedua yaitu mengenai jalur dari urin ya. Urin dari ren menuju ke eh, penis ya. Jadi dimulai dari mana? Dia dimulai dari nefron. Nefron yang ada dalam ginjal. Nah, habis itu masuk ke tubulus contortus, sorry, tubulus contortus proximal. Habis itu masuk ke Henle, yaitu descendant dulu. Habis ke descendant, dia membentuk lengkungan atau loop. Terus lanjut ke ascendant, ascendant dari Henle. Lanjut ke tubulus collectivus yang berada di sini. Tubulus collectivus ya. Nah, masuk ke tubulus collectivus, lanjut ke ductus collectivus, dan masuk ke papilla renalis. Habis papilla renalis dia masuk ke calyx minor, masuk ke calyx mayor, terus lanjut ke pelvis renalis dan ureter. Seperti itu ya. Oke, terus lanjut ke laporan 3 atau soal yang ketiga yaitu dari pelvis, diafragma pelvis, membrana perinae, spatium perinae, dan regio urogenital dan analis. Terus ada juga perbedaan, soal yang kedua adalah perbedaan pelvis dari pria wanita bidang Hodge dan prosedur episiotomi. Oke, jadi ini awalan dulu yaitu diafragma dari si pelvis yang bisa dilihat ya, bisa kalian aja sendiri untuk bagian-bagiannya. Jadi diafragma pelvis itu dibagi menjadi tiga, dibentuk dari tiga lapisan, yang dimana ada jaringan ikat, ada juga spatium merinae profundum, dan ada juga dari muskulinya. Nah, oke. Enggak ada. Jadi ini aja. Nah, jadi muskulia penyusunnya adalah muskulo levator ani. Terus dia itu pada bagian sini itu apa ya, Pachydeus. Terus untuk bagian sini Pachydeus. Terus untuk yang sini Ilio Pachydeus. Oke. Ya, masing-masing muskuli penyusunnya adalah levator ani, eh, yang dimana dia itu origonya dengan arcus tendineus. Nah, kalau dilihat dari bawah dia itu seperti mana? Itu nggak ada ya. Harusnya dia itu ada yang namanya musculus, musculus pubococcygeuus, terus musculus iliococcygenius, dan pubo erectalis gitu. Pubo erectalis. Nah, terus lanjut ke membran perinae dan membrana perinae dan spatium perinae profundum. Ini dia. Nah, jadi membrana perinae dia bentuknya segitiga, yang dimana letaknya pada arus pubis, dan dia itu horizontal ke arah anterior. Adanya celah kecil ya, adanya celah kecil. Lalu di atasnya ada juga ruangan tipis, ruangan tipis yang disebut dengan spatium perinae profundum, disusun oleh otot-otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter ya pada uretra. Itu spatium, oke, regio. eh, nah, jadi regio urogenita dan apa namanya, regio analis. Nah, jadi masing-masing itu bentuknya sama, yaitu sama-sama segitiga. Cuma yang bedanya adalah letaknya ya. Sebentar, sebentar. Mana ya? Oke. Oke, maaf. Lanjut mana? Nah, ini dia lebih jelasnya.
Jadi masuk ke tadi adalah regio, yang dimana regio urogenital dia itu bagi male dia itu lebih sempit dan female dia itu lebih lebar pada bagian segitiganya ya. Nah, jadi masing-masing untuk lapisannya dia itu adalah kulit, terus dan juga fascia perineum superficialis profunda, dan juga spatium perineum superficialis, dan juga fascia diafragma urogenital, dilanjut spatium perineum profunda dan fascia diafragma urogenitalis superior. Kurang lebih sama untuk bagian female-nya. Nah, terus lanjut ke apa ini? Perbedaan pelvis pria dan wanita. Nah, apa sih perbedaan dari pelvis pria dan wanita itu? Jadi perbedaannya pada pria dan wanita, wanita itu lebih bulat karena dia kan butuh untuk melahirkan ya. Jadi pria lebih sempit. Lalu intinya pria itu eh, sempit, melengkung ke depan, dia lebih kuat. Terus habis itu tebal dan juga dia spinanya dia lebih menonjol. Nah, sedangkan pada wanita dia itu pendek, dia itu luas, tamnun, kurang melengkungnya, dia itu juga lentur, tipis, juga tidak kuat ya. Dan juga spina spina ischiadikanya dia tidak menonjol. Terus untuk bidang Hodge, nah bidang Hodge dia itu dibagi menjadi empat, yang mana pada bidang Hodge satu dia ditarik sendi aditus pelvis, sedangkan bidang Hodge dua dia ditarik melalui dari bawahnya simfisis wasis pubis, tepat di bawah bidang Hodge satu. Untuk bidang Hodge tiga dia itu ditarik setinggi dari spina sciatica sejajar dengan bidang Hodge satu dan dua. Lanjut ke bidang Hodge 4 yaitu ditarik setinggi dengan oskocipiaus seperti itu. Nah, lanjut ke prosedur episiotomi. Nah, jadi prosedur episiotomi itu fungsinya buat apa? Nah, jadi biar tidak terjadi pelebaran ya, pelebaran pada saat kehamilan. Nah, atau robek yang uh, makin meluas gitu. Nah, jadi episiotomi dia itu dibagi menjadi dua, yaitu episiotomi median dan mediolateral. Yang dimana median yang sini dia itu saya tanya dimulai pada komisura posterior, jadi lurus ke bawah. Nah, tetapi tidak sampai sfinkter tanis. Sedangkan untuk uh, sorry ini median ya. Terus untuk mediolateral dia sayatannya dimulai dari 45 derajat ya. 45 derajat dari sini. Oke. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.